Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Mengungkap sebuah misteri yang terdapat di muka bumi. Pernahkah Anda melihat bermacam-macam air yang terdapat di muka bumi? Pasti akan menjawab iya, karena berbagai macam jenis air telah kita lihat dan kita rasakan. Seperti air sumur, air hujan, air sungai, air danau, air laut, air embun, dan air salju. Namun ada satu jenis air yang sangat misterius, dengan warnanya yang gelap, berbau busuk, airnya kental seperti nanah, dan tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan tidak bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Air apa kira-kira, wahai saudaraku? Jawabannya ada pada pembahasan berikut. Berdasarkan fakta sejarah yang telah ditulis oleh para ulama terkemuka, seperti Imam Nawawi dan selainnya, bahwa satu-satunya air yang sangat buruk yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan manusia, yaitu air yang terdapat di sumur lembah Baharut. Sumur tersebut sangat besar, bundar seperti lingkaran, dan sangat dalam, sehingga tidak seorang pun yang mampu menempuh sampai dasar kedalamannya. Adapun sumur Baharut sendiri terletak di Hadramaut, yang terletak di negara Yaman, sebelah selatan negara Arab Saudi. Kalau kita cermati secara lebih jauh, bahwasanya keberadaan sumur Baharut ini telah dibenarkan oleh Rasulullah yang jauh lebih dahulu dibandingkan dengan peneliti dari para ilmuwan setelahnya di kalangan para ilmuwan terkemuka. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda yang artinya, seburuk-buruk air yang berada di permukaan bumi adalah air yang ada di sumur lembah Baharut yang terletak di Hadramaut. Sumur tersebut seperti kaki belalang yang menunjukkan begitu dalamnya. Setiap pagi air itu naik ke atas hingga permukaan, tapi di sore hari air itu surut kembali ke bawah tanah. Hadis riwayat Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 11004. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani, Ibnu Hajar, dan lain-lain. Dan kata Barhut, menurut bahasa Himyar kuno, sebuah dinasti yang pernah berkuasa di Yaman, bermakna kotanya bangsa jin. Dinamakan dengan penamaan di atas, dikarenakan pernah ada seorang raja dinasti Himyar kuno yang menggali sumur ini dengan tujuan untuk menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musoibah, salah satu ulama kota Tarim Hadramaut, yang pernah turun langsung untuk mengetahui akan hakikat sumur tersebut, dan dikarenakan memang banyaknya makhluk dari kalangan jin di lembah tersebut. Pernah seorang yang telah menyaksikan sumur ini bercerita, suatu hal mengagetkan yang belum bisa saya percayai, bahwa jika saja saya tidak melihat dengan kepala saya sendiri dengan jelas, dan begitu juga temanku menyaksikan tentang bagian sumur ini, maka tergambar jelaslah bahwa di dalam sumur ini memancar air yang seakan-akan itu adalah suatu sungai yang mengalir. Terdengar jelas suara aliran airnya dan keraguan. Sumur Barhut adalah sebuah sumur yang berbentuk gua yang berada di lembah Barhut di sekitar makam Nabi Hud alaihi salam. Sumur atau telaga ini sudah menjadi perbincangan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, karena tidak adanya informasi valid tentang sejarah awal mula berlakunya telaga Barhut tersebut, sehingga banyak beragam macam cerita tentang telaga Barhut ini. Dalam kitab At-Taisir Bishart Al-Jami As-Saghir disebutkan bahwa sumur Barhut adalah sumur yang sangat dalam di Hadramaut. Tidak ada yang sanggup menuruninya sampai ke dasarnya. Ini berarti sumur Barhut tidak bisa diukur kedalamannya jika dilakukannya dengan turun ke dalamnya.
Mungkin yang dimaksud oleh ulama adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan apapun atau dengan peralatan sederhana di zaman dulu. Namun dengan kecanggihan peralatan dan teknologi saat ini, kedalamannya sudah dapat diukur. Karena menurut keterangan indo.hadramaut.info, kedalaman sumur Barhut itu 600 kaki, lebarnya 450 kaki, dan panjangnya 120 kaki. Di antara hadis dan asar yang menginformasikan tentang Telaga Barhut adalah hadis marfu berikut dari Ibnu Abbas. Sebaik-baik air di atas muka bumi ialah air Zam-Zam. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan penawar bagi penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas muka bumi ialah Telaga Barhut di Hadramaut. Asar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ruh kaum beriman ditempatkan di Jabiah dan ruh kaum kafir ditempatkan di Bukit Hadramaut yang disebut Barhut. Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiah. Telaga Barhut ada di Yaman dan Jabiah ada di Syam. Dari riwayat-riwayat di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Telaga atau sumur Barhut memang ada di muka bumi ini. Airnya adalah seburuk-buruk air di muka bumi ini, dan juga seburuk-buruk telaga. 2. Telaga Barhut berada di suatu lembah di Hadramaut. 3. Ruh kaum kafir ditempatkan setelah meninggal di Barhut, sebagaimana ruh kaum mukmin di Jabiah di Syam. Di manakah ruh kaum kafir bertempat? Berikut fatwa Ibnu Hajar al-Haytami. Terjemahan secara bebas atau global. Ibnu Rajab menyebutkan bahwa ruh Nabi alaihi salam berada di atas Iliyin dan dikuatkan oleh sabda Nabi, "Ya Allah Rafiq yang tertinggi." Mayoritas ulama berpendapat bahwa ruh para syahid ditempatkan di dalam perut burung hijau yang sewaktu-waktu terbang ke surga. Adapun ruh kaum mukmin, maka berikut beberapa pendapat. 1. Menurut pendapat Imam Syafi'i, roh orang mukmin yang belum mukalaf akan ditempatkan dalam lentera yang tergantung di dinding arsy dan sewaktu-waktu bisa pergi ke surga. 2. Sedangkan roh orang mukmin yang sudah mukalaf, menurut Imam Ahmad, akan ditempatkan di dalam syurga. 3. Menurut Syekh Wahab, roh tersebut akan ditempatkan dalam rumah putih yang berada di atas langit ketujuh. 4. Lain halnya dengan pendapat Imam Mujahid. Menurut beliau, roh-roh tersebut selama seminggu setelah kematian akan berada di sekitar, baru kemudian dipindahkan ke tempat lain. 6. Dan menurut sumber yang ditarjih oleh Imam Ibnu Adilbar mengatakan bahwa roh orang mukmin selain para syuhada bersemayam di sekitar kuburan mereka, namun diberi kebebasan pergi kemanapun sekehendak mereka. 6. Dan menurut beberapa kelompok ulama lainnya, menjelaskan bahwa roh mereka ditempatkan di suatu tempat di muka bumi ini, yaitu kolam yang sangat besar. Sedangkan roh orang-orang kafir ditempatkan di suatu daerah yang bernama Barhut, yaitu tempat yang sangat angker, tandus, tak bertuan di kawasan Hadramaut. Imam Sufyan mengatakan, tidak seorang pun akan mampu tidur malam di dekat Barhut tersebut. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.